Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang malam subuh ini. Kalau kita perhatikan ke belakang bahwa adanya prosedur-prosedur penyalahgunaan, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan SOP atau Standard Operating Procedure daripada khususnya di salah satu kepolisian. Kita tahu ya, di mana salah satu contohnya adalah mengenai Banpol. Banpol kita jelas bahwa itu adalah suatu prosedur yang sangat salah. Sudah polis lain ditutup, kemudian diperintahkan seorang sipil untuk masuk ke dalam TKP, ya. Untuk apa itu sebenarnya tujuannya? Padahal proses identifikasi sudah selesai di hari pertama. Ya, proses identifikasi sudah selesai di hari pertama. Ya, ini salah satu contoh adalah bahwa itulah segala kecurigaan dari alasannya kesalahan SOP yang berkali-kali. Oknum Jalan Cagak memerintahkan Banpol menguras bak mandi. Ini adalah suatu jelas bahwa ini adalah suatu ciri, sudah ada clue-clue awal bahwa memang ada obstruction of justice di sini. Saya cuma tidak mengerti bahwa kenapa ini hanya sekedar kode etik gitu loh. Karena mereka kan anggota yang memang sudah terdidik, terlatih, dan mengerti apa arti daripada polis lain. Apa arti orang sipil masuk ke polis lain seperti itu, ya. Ini saya akan membacakan sebuah hal yang menjadikan unek-unek dari netizen. Netizen yang mungkin bukan hanya sekedar netizen, tapi seorang pengamat yang memang begitu antusias terhadap kasus Subang ini, juga begitu perhatian, ya. Dan saya kira yang bersangkutan juga luar biasalah pengawalan terhadap kasus Subang ini. Beliau menyampaikan unek-uneknya dalam suatu ini, ya. Perhiasan yang melekat pada korban setelah otopsi diberikan langsung diberikan kepada keluarga. Kemudian uang di TKP sempat diberikan pada keluarga. BMW di TKP dijual. Mobil Yaris di TKP sempat dibawa pulang dan sempat disetirin oleh Yoris bersama Arif. Sepanjang perjalanan ke arah TKP sebenarnya banyak CCTV, tapi kenapa tidak ada yang merekam? Ini poin-poinnya dulu saya sebutkan, ya. Kesaksian Purnawirawan Edi yang tadinya tidak didengar, akhirnya dipanggil Propam, dan semuanya relate dengan Danu. Klimaknya, pengakuan yang tak terduga dari tetangga terdakwa Yosep yang bersaksi di pengadilan kemarin. Semua yang bersaksi di pengadilan, ya kesaksiannya dianggap dilindungi hukum. Apabila Angger ini saksi yang berada di pihak JPU, kesimpulannya menurut saya kasus ini sudah selesai. Sudah selesai. Siapa, bagaimana, dan kenapa. Ini seseorang, ya. Seseorang yang memang
instan dan konsen terhadap kasus Subang ini. Klimaknya, pengakuan yang tak terduga dari terdakwa Yosep yang bersaksi di pengadilan kemarin. Semua yang bersaksi di pengadilan, ya kesaksiannya dianggap dilindungi hukum. Apabila Anger ini saksi yang berada di pihak JPU, kesimpulannya menurut saya kasus ini sudah selesai. Siapa, bagaimana, dan kenapa? Nah, ini menarik sebenarnya. Ini menarik karena ini artinya bahwa hal-hal yang berkaitan dengan standar kesalahan SOP yang dilakukan sebelum-sebelumnya, ya, itu berkaitan dengan salah satunya dengan beberapa anggota. Nah, sekarang anggota yang ikut dalam proses perintangan dan proses penyelidikan yang saya sampaikan bahwa memang harus ditindaklanjuti karena mungkin saja sekarang yang namanya yang disebut-sebut oleh Anger yaitu Pak Irlan, bisa saja Pak Irlan sekarang jadi kunci di sini. Kunci pembukanya adalah Anger dan kunci pintu-pintu selanjutnya adalah Pak Irlan untuk bisa menembus sampai ke ujung pintu belakang, sampai membuka semuanya. Pembukanya adalah Anger, karena ini pembuka untuk memecah kebuntuan di mana tidak adanya pengakuan. Ditanya ini tidak tahu, ditanya ini tidak tahu, ditanya ini tidak tahu, serba tidak tahu. Akhirnya dipecahkan oleh Anger. Anggaplah yang memecahkan ini semua. Terbuka. Tetapi ada pintu-pintu yang masih tertutup yang harus dibuka kembali. Yaitu ada di Pak Irlan. Pak Irlan lah ini yang harus membuka. Kuncinya ada di Pak Irlan semuanya. Karena tidak mungkin Pak Irlan melakukan ini atas dasar keinginan sendiri. Kita yakini itu. Kenapa? Karena tidak ada hubungan sebab akibat. Bukan anak, bukan suami, bukan hubungan keluarga dekat. Tidak ada sebab akibat. Dan tidak mungkin ini keinginan sendiri. Kita yakini dan kita duga. Ya, kita duga dan kita yakini bahwa ini adalah ada yang menyuruh. Inilah yang akan terus membuka siapa di balik ini semua. Ya, di balik ini semua, pintu-pintu. Ada yang bilang ke saya di salah satu masuk ke dalam WA saya. Bang Fred katanya, apa tidak sebaiknya Pak Irlan diajukan untuk mendapatkan JC, Justice Collaborator katanya, begitu. Supaya dia bisa mengaku seaku-akunya, kemudian dia masuk dalam perlindungan hukum, dalam perlindungan LPSK, menjadi JC katanya. Begitu, supaya dia bisa mau mengaku. Ya, itu dia bertanya kepada saya, bagaimana Bang Fred supaya Irlan diberikan JC supaya dia mau mengaku. Ya, itu nanti silakan aja pakar-pakar hukum yang menilai. Itu kan pertanyaan dari seorang netizen kepada saya lewat WA. Mengajukan demikian. Kalau saya tidak bisa menjawab ya, silakan saja. Kalau saya ayolah Bapak Propam. Kalau saya mintanya ke Bapak Propam saja. Karena saya yakin bahwa Bapak Propam Jawa Barat punya strategi supaya orang bisa mengaku. Gitu. Kita percayakan kepada Bapak Propam. Kalau saya ya. Ya kalau misalkan mau dikasih ada yang tadi permintaan untuk JC ya, silakan nanti yang banyak berkomentar silakan. Ya. Sekali lagi bahwa
kembali yang tadi disampaikan oleh salah satu pemerhati kasus Subang bahwa dia sudah meyakini bahwa ini sudah selesai dengan adanya keterangan dari Anger. Artinya selesai siapa, kenapa, dan apa, dari mana. Seperti itu. Demikian materi subuh ini rekan sahabat sekalian. Terus kawal kasus Subang ini dan save Anger juga Ibu Cici. Terlepas di luar sana banyak yang kontra, ya, termasuk juga di komentar saya banyak yang kontra. Tidak masalah, pro kontra itu wajar saja, ya, tidak usah diambil hati, ya, karena komentar yang berbeda itu adalah bumbu daripada suatu hal supaya sayur itu menjadi enak kalau kita ada berbagai bumbu, ada manis, ada asam, ada pedas juga. Nah, ini kan jadi enak. Kalau sayur lodeh itu ada pakai gula, sedikit pakai asam, sedikit pakai pecin agar gurih-gurih dikit. Kasih pedas dikit lebih enak, ya. Begitu. Jadi haruslah dicampur itu semua biar menjadi nikmat. Di komentar saya itu yang nyerang ke saya banyak sekali, ya, mengenai masalah Anger ini. Tidak apa-apa. Ini adalah suatu hal yang sangat dinamis, suatu hal yang sangat mantap supaya lebih enak gitu. Lebih enak, tidak usah diambil hati, tidak usah diserang kayak begitu. Kalau mereka menyerang jangan diserang, ya, tidak usah diserang. Kita kasih senyum aja bahwa inilah perbedaan. Perbedaan itu adalah suatu hal yang wajar, kata Pak Prabowo, ya. Demikian rekan sahabat sekalian, terus kawal, terus save Anger dan Ibu Cici, karena dialah membuka pintu kesewenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.